Betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu berani menyentuh orang yang aku suka. Hei, kamu salah paham. Dia itu. Aku tahu, dia adalah pria yang membiayaimu. Hah? Qin Chuan, kamu benar-benar hebat. Boleh saja berbisnis dengan wanita, tapi kamu bahkan tidak melepaskan pria. Lihat dirimu sekarang. Shi Yi, kamu benar-benar salah paham. Ayolah. Hei! Berani sekali kamu tarik-tarikan di depanku. Kupikir, kau meninggalkanku untuk hidup yang lebih baik. Tapi kau berakhir seperti ini. Ya, aku menyesal meninggalkanmu. Hei, ada lampu besar di sini. Kalian berdua tidak melihatnya? Berapa banyak yang kamu habiskan untuknya? Aku akan membayarmu. Berapa? Menurutmu, berapa nilainya? Dia milikku. Milikmu? Ada banyak model pria di dunia. Kamu bisa cari yang lain. Qin Chuan sudah jadi milikku sejak SMA. Model pria? SMA. Keponakan, gadis ini benar-benar punya ingatan yang bagus. Kamu harus berterima kasih padaku karena membantumu. Qin Chuan, kemari sekarang. Aku akan memberimu 5 juta. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya punya 3 juta di kartu bank. Bahkan jika kau memberiku puluhan juta atau miliaran, tubuh dan hatiku tetap mencintai Nona Jiang. Qin Chuan, Shi, aku mencintaimu. Kenapa kamu tersenyum begitu menjijikkan? Kak seekor angsa memakan kata. Katakan padaku, masalah apa lagi yang kau buat? Bu, keluarga kita. Kita akan memiliki satu pasang sumpit lagi? Apakah kau punya seorang gundik? Tidak, tidak. Ya ampun, lepaskan. Maksud kakak laki-laki adalah, kamu akan punya seorang cucu menantu perempuan. Apa? Xiao Chuan kemarin pulang dengan seorang gadis. Oh, Xiao Chuan yang malang. Dia akhirnya bertemu seseorang yang dia suka. Leluhur Pei telah bermanifestasi. Bu, gadis itu sepertinya kenalan lamanya. Dia gadis dari keluarga mana? Dia adalah putri sulung keluarga Jiang, Jiang Si. Siapkan segera hadiah pertunangan. Segera pergi ke rumah Jiang untuk melamar, dan dapatkan sertifikat di akhir bulan. Dan adakan pernikahan di awal bulan, dan dapatkan cucu laki-laki di akhir tahun. Baik. Ada seorang pria di dapur. Ini yang dirasakan saat berada di rumah. Bagaimana rasanya? Apakah sponsornya puas? Kelihatannya tidak buruk. Biarkan aku mencicipinya. Jangan bergerak, biarkan aku menyuapimu. Bagaimana rasanya? Enak? Enak. Berita siang. Perusahaan Jiang dilaporkan melakukan penggelapan pajak dan telah dihukum oleh departemen terkait. Harap jadikan ini sebagai peringatan. Kali ini, keluarga Jiang akan hancur. Pantaskah mereka? Karena tidak patuh pada hukum, penggelapan pajak, dan tunggu saja, masuk penjara. Apakah itu akan memengaruhimu? Haruskah aku pergi ke keluarga Jiang untuk membayar denda? Kamu tidak demam. Kamu bodoh membayar kembali uang itu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu CEO yang kejam? Oh tidak, aku hampir membuka diriku sendiri. Oh, aku. Aku hanya takut kamu akan lelah, kamu harus mencari uang dan menghidupi aku. Aku akan merasa bersalah jika kamu kelelahan. Jangan khawatir. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Hidup dan mati, mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku melaporkan penggelapan pajak Jiang. Kamu yang melaporkannya? Ya, Jiang Zi mengusir aku dan ibuku untuk selingkuhannya. Dia ingin menjualku pada pria berusia 80 tahun, untuk ditukar dengan proyek kerjasama. Aku akan membalas dendam padanya selama 10 tahun. Jiang Shiyi, kamu benar-benar putri baikku. Cepat kembali, ibumu masih dalam genggaman. Jiang Zi, keparat. Jangan sentuh ibuku. Tunggu aku 10 menit lagi. Aku akan kembali bersamamu. Tidak, Jiang Zi licik dan curang. Jika kamu terlalu mendorongnya, dia mungkin melakukan sesuatu yang gila. Kalau begitu aku akan menemanimu kembali bersama.
Jangan khawatir. Aku sudah berlatih taekwondo selama 3 tahun, hingga sabuk hitam. Siapa yang bisa mengalahkanku? Jadi baik dan dengarkan aku. Tunggu aku. Liu Qi, suruh seseorang pergi ke rumah Jiang untuk melindungi istri CEO-mu. Baik, Presiden Qin. Di mana ibuku? Dasar tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau melaporkan perusahaanku. Aku sudah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Hei. Fasantiku. Aku tanya sekali lagi. Di mana ibuku? Dasar bajingan. Akan kupukul kau sampai mati. Kau sudah keterlaluan. Tolong tangkap dia. Ya? Jiang Shiyi, meskipun keluarga Jiang bangkrut, kau tidak bisa kabur. Hanya jika kau menikah dengan Zheng Shiming, keluarga Zheng akan membayar hukuman kita. Kau tidak bisa pergi hari ini. Jangan pernah berpikir. Cepat lepaskan ibuku. Kau pasti akan masuk penjara. Kau, Kakak, berani-beraninya kau mengancam ayah? Jika kau tidak mengkhianati perusahaan, ayah tidak akan memaksamu menikah. Itu berkahmu, karena keluarga Zheng menyukaimu. Kau lihat saja dirimu, temperamenmu buruk. Siapa di Haicheng yang mau menikahimu? Jika kau punya berkah, kau bisa menikah. Kau, Jiang Shi, kau harus menghormati ibuku. Kau, anak haram, berani-beraninya membentakku. Luar biasa, luar biasa. Kau memang layak menjadi wanita yang kusukai. Tuan Zheng, kenapa kau di sini? Shi, sudah 3 tahun, kegalakanmu tidak berkurang sedikit pun. Aku suka. Cih, jangan panggil aku Shi. Aku muak. Tidak apa-apa, Shi, kita akan segera menjadi keluarga. Pergi, siapa keluargamu? Setelah kau mati, kuburanmu akan disatukan. Aku akan membakar kertas untukmu saat festival Qingming. Jangan lupa, Jiang Shiyi, ibumu masih dalam genggamanku. Hei, Jiangzi, bagaimana bicaranya? Bersikaplah lembut dengan istri dan mertuaku. Ini, Zheng Shiming, jangan berpura-pura di sini. Semua orang tahu karakter aslimu. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Lepaskan pikiran itu secepatnya. Shi, aku suka keangkuhanmu. Tapi kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan dia. Shi, kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Dari mana datangnya begitu banyak orang? Beberapa preman datang mendukungku. Apa kau jual tubuhmu? Tidak. Kemarin aku kehabisan uang. Kau tahu itu? Baik, baik, baik. Aku tahu. Qin Chuan, kau anjing tak punya rumah. Kenapa kau di sini? Zheng Shiming, aku tidak punya waktu untukmu. Jiangzi, lepaskan ibu mertuaku. Qin Chuan, kau pengecut yang minum untuk bayar utang. Jangan bicara sembarangan di sini. Shi, jika kau masih bergaul dengan pecundang ini, keluarga Zheng tidak keberatan mengambil nyawa lagi. Apa itu keluarga Zheng? Berani kau ambil nyawaku? Katak ingin makan daging angsa. Akan kuajari kau. Tidak tahu diri. Ayo. Ya. Hidungku. Tuan Zheng. Hidungku. Dengan kekuatan sekecil itu, berani kasar, melebih-lebihkan diri sendiri, 3 tahun latihan taekwondo tidak sia-sia. Qin Chuan, kau gila. Keluarga Jiang tidak mau terkena imbas darimu. Aku tidak pukul wanita, tapi aku tidak keberatan membersihkan jalan. Qin Chuan, berani kau? Aku akan menikah dengan CEO Grup Pei. Kau tidak pikirkan konsekuensinya. CEO Grup Pei. Ya, orang terkaya di Haicheng, CEO Pei, Pei Siheng. Apa? Dengar namanya? Kau takut? Setelah ayahku meninggal, nenekku menemukanku, dan mengganti namaku menjadi Pei Siheng. Orang luar tidak tahu namaku. Jiang Shuling, hari ini Haicheng, besok Xuancheng. Kau gila ingin menikah dengan keluarga kaya. Kau bermimpi sebelum gelap. Kau. Kapan Pei Siheng setuju? Apa kau pantas? Pei Siheng cuma punya uang. Kenapa kau tidak suka nona muda kami? Shi,
Tapi aku berbeda. Aku selalu mencintaimu dengan sepenuh hati. Kemari, lepaskan dia. Kau, Incuan. Kau celaka. Ini mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Jiang Shuling benar-benar akan menikahi Pei Siheng. Lihat, keluarga Pei mengirim seseorang untuk menikahiku. Ini hadiahnya. Saya adalah Bibi Pei Sihang, atas nama keluarga Pei, untuk melamar putri sulung keluarga Jiang. Saya di sini untuk melamar putri sulung keluarga Jiang. 10 rumah, sebuah perhiasan Ekaterina Earth, dan 10% saham Zhengyang Group milik Pei. Di sini untuk melamar. Ada yang tanya saya? Jangan khawatir, serahkan padaku. Aman. Pantasan keluarga kelas atas. Ini sungguh kuat. Hei, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dengan bantuan keluarga Pei, siapa yang berani meremehkan keluarga Jiang di masa depan? Shuling, panggil Bibi. Bibi membawa banyak hadiah lamaran. Sungguh merepotkan. Ah, Shuling, buatkan teh untuk Bibi. Cepat. Bibi, minum teh. Biarkan saya mengatakannya lagi. Saya, keluarga Pei, melamar putri sulung keluarga Jiang, Jiang Si. Apakah kamu? Ya, benar, aku. Nona Jiang, taktik licikmu, singkirkan, mereka terlalu keji. Aku tidak suka, Nona kedua Jiang. Pei akan menikahiku. Ya, Nona Si Heng ingin menikahimu. Ayah, tolong pikirkan solusi untukku. Tidak peduli siapa yang menikah ke keluarga Pei, mas kawin ini akan menjadi milikku. Shi Yi, panggil dia Bibi. Ayah, Aku tidak akan menikah. Aku belum bertemu Pei Siheng. Kenapa aku harus menikahi orang asing? Kau belum bertemu Pei Siheng. Dia ada di sini, di keluarga Pei. Saat kau menikah ke keluarga Pei, kau bisa bertemu dengannya. Aku tidak akan menikahi orang yang tidak kusukai. Ya. Ya. Si setuju menikah denganku. Bukan urusanmu. Kau hanya perlu berbaring. Incuan. Aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Shiyi, jangan tidak tahu terima kasih. Ini keluarga Pei. Banyak orang ingin masuk ke sini. Mertua, Shiyi pasti setuju. Saham 10% dan mahar. Aku akan menyimpannya untuknya. Si sudah dewasa. Mahar dan saham akan aku transfer langsung padanya. Kau ini siapa? Keluar. Oh, aku ayah Shiyi. Tidak tahu malu. Aku tidak mau mengulangi perkataan yang sama. Keluar. Si, ini adalah tanda lamaran dari keluarga Pei-ku. Terimalah dulu. Maaf, Tuan Pei telah mencintai orang yang salah. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Dalam hidupku, aku sudah memutuskan hanya pada Qin Chuan saja. Aku akan menua bersamanya. Bahkan, jika orang lain kaya dan memiliki harta melimpah, aku tidak akan pernah meninggalkan Qin Chuan. Qin Chuan, aku mencintaimu. Shiyi, aku juga mencintaimu. Si Heng bisa memiliki dirimu, itu adalah berkah dari kehidupan masa lalunya. Tolong terima ini. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku tidak akan menikah dengannya. Tolong kembalikan hadiah lamaran ini. Cepat cari solusi. Jika aku tidak bisa pulang dan menyerahkannya, kamu akan celaka. Hei, Shiyi, uang kita telah digunakan untuk melunasi utang-utangku. Kenapa kita tidak menggunakan hadiah lamaran ini sebagai pinjaman? Kita bisa mengembalikan hadiah lamaran setelah kita menemukan cara. Ini situasi yang saling menguntungkan. Qin Chuan, itu keluarga Pei. Dia memiliki kemampuan yang hebat. Bagaimana aku bisa lepas dari ini? Jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu demi uang. Shiyi, Jangan khawatir kehilangan uang. Aku bisa mencari uang lebih banyak. lupakan saja. Katakan saja padanya. Bagaimanapun, dia akan tahu cepat atau lambat. Shiyi, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku adalah... Hei.
Kamu masih ngapain? Kejar mereka. Dasar bodoh. Kalian bahkan gak bisa jagain orang. Untungnya, mereka tidak mengejar. Bagaimana dengan ibuku? Shi, jangan khawatir. Aku akan mencari seseorang untuk membantu menyelamatkan ibumu. Nona Jiang, bisakah aku meminjam kincuanmu selama 3 menit? Jika ada keluhan, datanglah padaku. Jangan ganggu kincuan kami. Kami hanya akan ngobrol di dekat sini. Tenang, aku pria. Aku tidak akan mendapat masalah. Ah, Tante, Xiao Chuan, kami sudah bekerja keras untukmu, tapi kamu menyembunyikannya dari Nona Jiang, dan dia bahkan tidak tahu identitasmu. aku tiba-tiba menghilang saat itu, dan menghilang selama 3 tahun. Jika aku tidak berpura-pura menjadi gigolo, dia tidak akan memaafkanku secepat itu. Kamu seorang gigolo. Hei, aku hanya tidak tahu bagaimana mengatakan identitas asliku padanya. Kapan kamu berencana memberitahunya? Aku pergi ke sana dengan tulus tadi untuk melamar. Memalukan. Keluarga Pei ditolak saat melamar pengantin. Ini akan menjadi berita utama kota Shanghai besok. Tante, jangan khawatir. Aku pasti akan menikahi Shi. Kamu pulang dan jelaskan sendiri ke nenekmu. Aku tidak bisa membantumu. Hei, Tante, kamu yang terbaik. Kamu tidak akan membantuku. Kamu akan kehilangan keponakan iparmu. Kamu pergi dan bilang sendiri ke nenek. Aku tidak ingin dimarahi bersamamu. Lepaskan. Fei Shui, lepaskan dia. Berani-beraninya kau menganiaya orang-orangku? Qin Chuan, kemari. Shi, kamu salah paham. Jika aku tidak datang, kau akan dimakan habis oleh keluarga Pei. Sampai tulang pun tak tersisa. Nona Pei, aku tidak akan menikah dengan Pei Siheng. Tolong jangan mengancam orang yang kusukai. Si, keluarga Pei kami sangat puas denganmu sebagai menantu kami. Apapun yang kau mau, kami bisa mewujudkan semua keinginanmu, termasuk menyelamatkan ibumu dari Jiangzi. Nona Pei, Qin Chuan dulu dipukuli oleh ayah tirinya. Aku yang membayar dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun hanya seekor hewan peliharaan, dia juga punya perasaan. Lagi pula, kami teman sekelas waktu kecil. Dialah yang kusukai. Aku tidak akan menyerah padanya. Kamu masih memayunginya. Kembalikan padanya. Oh, aku salah? Baik, aku mengerti. Kalian bisa bertengkar pelan-pelan. Aku tidak akan menemani kalian. Namun, saranku, Nona Jiang, kau bisa mempertimbangkannya. Nah, Shi, apa kau benar-benar mempertimbangkan ucapannya? Apa yang perlu dipertimbangkan? Dan kau menghilang 3 tahun tanpa alasan. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Hei, Shi, lembutlah. Diintimidasi seperti ini, dan kau tidak tahu cara melawan. Lihat saja nanti bagaimana aku menghadapimu di rumah. Shi, lututku sakit banget. Berlutut yang benar, jangan bergerak. Rasa sakit akan membuatmu sadar akan kesalahanmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu salah di mana? Bersikap tegas, jaga punggungmu tetap lurus. Jangan biarkan orang lain mengintimidasi kamu. Aku juga tidak bisa mengintimidasi kamu. Itu saja. Jangan memayungi wanita lain. Ada lagi? Dengarkan istrimu. Jangan memanfaatkanku. Aku bukan istrimu. Kamu tidak mau menjadi istriku, tapi aku ingin menjadi suamimu. Bajingan. Sayang, makan buah. Hah? Biarkan aku menyuapimu? Enak? Ada yang lebih enak. Nenek, sedang berlatih kaligrafi, biarkan aku membantu mengasahnya. Berlutut. Berlutut lagi?
Ya, Xiao Chuan, bibimu dengan baik hati pergi melamar, tapi kamu malah merusaknya. ya. Kalian tidak memberitahuku sebelumnya. Berani membantah. Orang tuamu tidak mengenal orang yang tepat dan meninggal dengan sia-sia. Dan kamu sudah menderita banyak sejak kecil. Sekarang tidak mudah kamu bertemu seseorang yang kamu suka. Aku harus memastikan kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Agar layak bagi arwah orang tuamu. Nenek, silakan duduk. Nenek, balas dendam untuk orang tuaku. Masukkan Shen Wang ke penjara, kamu sudah cukup berbuat untukku. Biarkan aku melanjutkan sisanya sendiri. Percayalah, aku bisa melakukannya. Tuan Pei, aku mohon, tolong beri aku sedikit waktu lagi, aku pasti akan membayarmu. Tolong, Bapak Presiden Pei. Shen Wang, kamu pasti sedih dengan kebangkrutan perusahaan. Bagaimana bisa kamu, Qin Chuan, apa yang kamu lakukan di sini? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah Presiden Grup Zeng yang saat ini, Pei Siheng. Bagaimana bisa dia? Kamu mengambil perusahaan ayahku dan merancang kecelakaan mobil untuk membunuh orang tuaku dan mengusirku dari keluarga Qin, dan membuangku ke pedesaan untuk hidup sendiri, kan? Xiao Chuan, aku salah, aku buta. Xiao Chuan, aku salah, aku akan berubah. Jika bukan pamanku yang menemukanku di pedesaan, sekarang, keluarga kita akan bersatu di bawah tanah. Xiao Chuan, aku salah, aku akan bertobat. Xiao Chuan, tolong beri aku kesempatan, aku bertobat dan memperbaiki diri. Aku sudah menyerahkan bukti ke polisi. Masuk penjara untuk membayarnya. Xiao Chuan, aku salah. Aku bertobat. Xiao Chuan, tolong beri aku kesempatan. Bawa dia pergi. Nenek, jangan khawatir, saat waktunya tepat, aku pasti akan membawa calon menantu perempuanmu pulang. Baik. Kamu anak yang keras kepala, membuang-buang 2 tetes air mataku. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Kapan aku bisa menggendong cucuku? Menyebalkan sekali. Aku harus memikirkan cara lain. Jiang Shiyi, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, nikahi Zheng Shiming, atau berikan aku semua mahar dari keluarga Pei. Aku hanya memberimu 1 hari untuk berpikir. Ibumu tidak bisa bertahan lama. Jiang Zi, bajingan. Nona Pei, aku sudah memikirkannya. Aku setuju dengan syaratmu. Keponakan, apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Nona Pei, aku bisa setuju dengan pernikahanmu dengan Pei Siheng. Tapi syaratnya keluarga Pei harus segera menyelamatkan ibuku. Kamu harus panggil aku Tante. Tante kecil. Iya. Hei, dalam 1 jam, ratakan gudang memalukan milik Jiang Zi. Ya, Nona. Bagaimana? Apakah keponakan iparku puas? Terima kasih tante kecil. Kalau begitu, tanda tangani. Qin Chuan, maafkan aku. Aku mungkin membuatmu merasa diperlakukan tidak adil. Aku hebat. Aku mendapatkan keponakan iparku. Xiao Shui luar biasa. Cicitku melambai padaku. Wah, Xiao Mei luar biasa. Mari rayakan kita menjadi keluarga. Ini adalah hadiah pertunangan keluarga Pei kami. 10 rumah, 10% saham keluarga Pei. Dan perhiasan, besok aku akan suruh seseorang mengantarkannya padamu. Tidak perlu. Keluarga Pei membantuku menyelamatkan ibuku. Aku berjanji menikah dengan Pei Siheng. Ini adalah kesepakatan yang adil. Kita semua sudah keluarga sekarang, jangan terlalu sopan. Ini hanya tanda kecil dari keluarga kami, terimalah. Ambillah. Terima kasih, Tante. Anak baik, apa yang akan terjadi pada keluarga ini tanpaku? Jiang Shiyi, apa kualifikasi yang kamu miliki untuk menikah dengan keluarga Pei? Aku tidak menerimanya. Aku harus menggantikanmu dan menikah dengan Pei Siheng. Ibu, kamu harus membantuku. Saat aku menikah ke keluarga Pei, mas kawin dari keluarga Pei akan menjadi milik kita. Aku tidak akan seperti Jiang Shiyi itu yang menyimpannya sendiri. Kamu adalah putri kesayanganku. Putriku tersayang. Jangan khawatir.
Meskipun aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan mewujudkan keinginanmu. Nenek, aku Jiang Shi, tunangan Si Heng. Kamu Shi Yi, kemari. Biarkan nenek melihat. Kamu cantik. Dan cucuku Si Heng, kalian berdua sangat cocok. Terima kasih, Nenek. Shiyeku tahu kamu suka sulaman dari pemandangan Sungai Qingming di Yangzhou. Khusus menyulamkannya untukmu. Benarkah? Biarkan aku lihat. Jahitannya rapi, sulamannya halus. Butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk menyulamnya. Nenek, apakah Nenek suka? Menantu, hasil sulamanmu bahkan lebih baik dari penyulam profesional. Kamu sangat perhatian. Pasti memakan banyak waktu. Oh, benar. Shiyi menyulam siang dan malam hanya untuk segera mengirimkannya padamu. Tangannya penuh bekas jarum. Oh, kamu sudah bekerja keras. Ambilkan krim perbaikan untuk menantuku. Ya, Nenek, aku baik-baik saja. Asalkan Nenek suka. Sepayah apapun itu sepadan. Tangan ini bahkan tidak memiliki kapalan. Kamu pikir aku akan percaya hanya karena beberapa jahitan? Kamu pikir aku pikun? Nenek, apakah Nenek suka 1000 mil sungai dan gunung? Aku akan menyulamnya untuk Nenek lain kali. Kamu tidak pernah jujur. Kamu selalu memuji, merengek, atau berbohong. Dan dia sangat berbeda dari Jiang Shi Yi yang diceritakan Xiao Chuan. Shi Yi, aku dengar Si Heng bilang kamu tulus dan baik. Dia punya selera yang bagus. Jelas dia licik dan rakus. Qin Chuan buta. Bagaimana mungkin dia suka padanya? Hei, Nyonya Pei, kapan kedua anak itu menikah? Cari seorang ahli untuk menghitung hari baik. Hari apa saja boleh. Tergantung kapan Si Heng ingin menikah. Si Heng dan aku saling mencintai. Kami bisa ambil surat nikah dan langsung menikah sekarang. Terlalu terburu-buru, Chan. Itu urusan besar. Si Heng adalah penerus keluarga Pei. Kita perlu membahasnya saat dia kembali. Bu, Oh, Nyonya. Asalkan kedua anak itu saling suka, aman untuk memilih hari apa saja. Kamu tidak perlu kartu keluarga untuk mengajukan surat nikah. Dan KTP saja sudah cukup. Apakah KTP Si Heng ada di rumah? Nenek, menurutku hari ini adalah hari yang baik. Si Heng dan aku kami benar-benar saling suka. Jangan khawatir. Kelihatannya kamu sangat penuh perhitungan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang Xiao Chuan lihat padanya. Nenek, aku benar-benar suka Shi. Aku akan menikahinya di hidup ini. Baiklah, lupakan. Xiao Chuan sudah terlalu banyak menderita dalam hidupnya. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Ini adalah pusaka keluarga Pei. Aku memberikannya padamu atas nama Ibu Si Heng. Kamu harus merawat Si Heng dengan baik di masa depan. Dan jangan mengecewakannya. Nenek, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tanggal pernikahan ditetapkan pada... Nyonya, kita telah tertipu. Orang ini bukan Jiang Shi, tapi Jiang Shuling. Apa? Nenek, ada apa denganmu? Aduh, saya sakit kepala. Lao Pei, antar saya kembali ke kamar untuk berbaring. Nenek, kapan kita harus menetapkan tanggal pernikahan? Supaya saya bisa mulai mempersiapkan. Tanggal pernikahan nanti saja. Selamat tinggal. Nenek, Nyonya, istirahatlah yang baik. Kami akan datang menjenguk lain hari. Ibu. Aduh. Mereka akhirnya pergi. Kedua orang ini satu adalah gundik yang masuk rumah. Dan yang lainnya adalah anak perempuan haram. Pantasan, kukatakan, bagaimana bisa Si Heng menyukai wanita seperti itu? Dia bahkan mencoba menukar anak itu dan menipuku. Lain kali mereka datang lagi, usir mereka. Baik, Nyonya. Lao Pei, aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Orang seperti apa Jiang Shi Yi itu? Baik, akan kuatur. Hei, mereka keluar. Aku akan menemuinya langsung. Cucu menantu, aku di sini. Tolong, tangkap pencuri. Siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya kau mencuri di depanku? Sakit, lembut sedikit. Nian, telepon polisi. Oke. Nian, kamu awasi dia. Aku akan menemui nenek. Oke.
Lembut sedikit. Diam, ini semua berkatmu. Nenek, apa kau baik-baik saja? Bisa berdiri? Kebaikan, ketulusan, integritas. Ini gadis yang disukai Xiao Chuan. Nenek, Aduh, pinggang tuaku tidak bisa bergerak. kalau begitu aku antar kau ke rumah sakit. Terima kasih, Nak. Si, nenek tua ini, apa mungkin dia bersekongkol dengan pencuri itu? Aku dengar geng motor punya trik baru untuk memeras uang dari. Tidak apa-apa, ada kamera pengawas di jalan. Dia tidak mungkin memeras uang di siang bolong kan? Baik, aku akan membawanya ke kantor polisi. Ingat hubungi aku jika ada keperluan. Baik. Nenek itu mengalami memar dan perlu istirahat 2 hari. Untungnya, cucumu membawamu ke sini tepat waktu. Tidak semudah orang muda. Terima kasih, dokter. Shi, terima kasih banyak hari ini. Apa? Bagaimana kau tahu namaku? Aku tadi dengar gadis yang bersamamu memanggil namamu. Oh, begitu. Nek, apakah keluargamu di Haicheng? Anak sulungku bekerja di luar, dan putri bungsuku punya karier sendiri. Jadi aku tidak ingin merepotkan mereka. Tidak apa-apa. Biarkan aku mengantarmu pulang. Kau sedang apa? Kau bahkan tidak bisa menjaga seseorang. Kenapa Nyonya bisa terluka? Bos, bukankah ini tindakan berani? Kita sampai. Shi, kau terluka di mana? Nenek. Nenek. Nenek, Di luar. Maksudku, di luar hujan, kamu tidak apa-apa, istri. aku baik-baik saja. Pas pulang kerja, aku ketemu nenek yang kecopetan. Keluarganya nggak ada di Haicheng. Aku mau antar dia pulang. Nenek, ini pacarku, Qin Chuan. Nenek, aku pacarnya Shi. Kamu tidak apa-apa? Aku baik, masih hidup? Kalian saling kenal? Tidak. Qin Chuan, aku bayar dulu. Kamu temani nenek sebentar. Oke. Shi sampai sekarang masih belum tahu identitas aslimu. Bisa cepat? Aku masih nunggu gendong cicit. Nenek, pelan-pelan, aku takut Shi marah karena aku bohong padanya. Shi sudah tanda tangan aplikasi nikah dengan Pei Si Heng. Aku lihat gimana caramu jelasin. Nanti pas ambil KTP. Shi sudah tanda tangan aplikasi nikah. Kok aku nggak tahu? Karena kami buat grup chat tanpa kamu. Kenapa? Kenapa Shi harus menikah ke keluarga Pei? Aku nggak terima. Buka pintu, Shuling. Jangan bikin ibu takut. Buka pintu. Kalau ada maumu, ibu akan perjuangkan. Shuling. Ibu, cuma boleh ada satu nona di keluarga Jiang. Dan Pei Si Heng cuma boleh punya aku sebagai istri. Ibu ngerti. Kakak merebut tunangan adiknya sendiri. Dan pergi kerja dengan tenang, nggak adil. Lihat, pergi lihat. Ini abad ke-21. Apa semua laki-laki di jalan sudah mati? Kenapa ada yang merebut tunangan orang? Apa yang mereka lakukan? Shi, biarkan Shiling pergi saja. Dan kembalikan suaminya padanya. Kakak, apa salahku? Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau benar-benar ingin menikahi Pei Si Heng? Kakak, aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Aku hanya ingin kau mengembalikan Si Heng padaku. Dia terlihat sangat polos. Bagaimana dia bisa mencuri tunangan orang? Pei Si Heng adalah pria terkaya di Haicheng dan presiden grup P. Dia pasti cemburu pada kakaknya. Dia menikah lebih baik darinya. Meskipun aku adalah ibu tirimu, tapi aku memperlakukanmu lebih baik dari putriku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah kau biarkan Shuling hidup dan kembalikan pernikahan itu padanya? Aku tidak bisa memberimu apapun. Itu sudah ditentukan oleh tuan muda keluarga Pei. Tidak ada gunanya memohon padaku. Pergi memohon pada Pei Si Heng. Mungkin dia akan senang. Dia bisa melepaskanmu. Tapi aku sudah menandatangani kontrak pernikahan. Kakak, Si Heng dan kami saling mencintai.
Apakah hanya jika aku mati kau akan mengembalikannya padaku? Lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan pernikahan. Sungguh sial memiliki kakak seperti itu. Apa yang kau lakukan? Karena kau sangat ingin mati, maka akan aku kabulkan. Dulu waktu aku kecil, aku akan memberikan ayahku padamu karena air mata buayamu. Tapi, sekarang aku sudah dewasa. Caramu masih sangat ketinggalan dan rendah. Hari ini, bahkan jika ibu dan putrimu mati di depanku, aku tidak akan memberikan pernikahan keluarga Pei padamu. Pembunuhan. Pembunuhan. Apa dia gila? Pembunuhan? Panggil polisi? Suwan adalah seorang selingkuhan. Dia serakah merebut suami orang. Shuling adalah anak haram. Dia mengambil sarang burung murai, cemburu pada pernikahan Shi. Dia memiliki segala keburukan. Jadilah orang yang bermoral. Suwan memiliki muka tebal seperti baskom. Keluarga Jiang punya banyak skandal. Nyonya simpanan itu sangat sombong. Nyonya simpanan mengambil alih tempatnya. Tidak tahu malu. Itu konyol. Itu konyol. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketidaktahuan malu kalian berdua ibu dan anak benar-benar menyegarkan pemikiranku. Jiang Shuling, bukankah kau yang paling pandai membalikkan fakta? Cepat buat masa percaya bahwa kau tidak bersalah. Jiang Shi, jangan terlalu sombong. Kau putri dari Nyonya Simpanan. Sangat sah. Menantu perempuan yang asli menikah lebih baik darinya. Kau menuduh orang lain mencuri. Ibu adalah simpanan. Putrinya juga. Sungguh sifat genetik yang jahat dan rendah. Membosankan. Lepaskan. Ayo, ayo, ayo. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Atau aku akan panggil polisi. Kamu berkumpul dan mengganggu ketertiban umum. Kamilah yang harus memanggil polisi. Bawa mereka ke kantor polisi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau terlihat sangat tampan saat menguasai semuanya. Kau benar-benar pandai membuat rima ini. Pei Siheng, pasti tidak sehebat dirimu. Bagaimana aku bisa memberitahu Shi aku Pei Siheng? Bagaimana aku bisa memberitahu Qin Chuan? Aku menandatangani kontrak pernikahan dengan keluarga Pei. Shi, Qin Chuan, aku ada sesuatu untuk kalian. Kamu duluan? Ini tidak serius. Aku baru saja setuju pada sesuatu beberapa hari lalu. Apa? Ke rumah lelang Jia Shide. Aku ingin membawamu bersamaku, kata Qin Chuan. Dia mudah tersinggung. Kita bicarakan lain kali. Oke. Ada yang ingin kau sampaikan? Tidak ada. Aku mendapat pekerjaan. Kamu akhirnya tidak bekerja sebagai model pria. Pekerjaan apa? Kamu baru saja melihatnya. Seorang pengawal, kamu tidak akan menganggapku pecundang, kan? Kamu tidak mencuri atau merampok. Kamu mencari uang dengan tangan sendiri. Bagaimana mungkin aku menganggapmu pecundang? Aku mendukungmu. Kamu bisa bawa beberapa pengawal saat keluar. Aku khawatir Jiang Shuling akan balas dendam padamu. Ya, Kita tunggu sampai hari lelang sebelum memberitahunya identitas asliku. Malam ini kamu harus membeli karya kristal. Nyonya Pei paling suka perhiasan yang dirancang oleh kristal. Bu, jangan khawatir. Aku pasti mendapatkannya. Wanita yang mana itu? Putri sulung keluarga Jiang. Jiang Shi memiliki kepribadian yang kuat, yang tidak mudah ditangani. Oh. Kenapa berbagai macam orang bisa masuk? Satpam, usir dia dari sini. keluarga Jiang belum bangkrut. Kamu tidak tahu apa-apa tentang seni. Aku sarankan kamu sisakan uang peti mati untuk ibumu. Jangan habiskan semua uangmu untuk pria. Sebelum kau menikah ke keluarga Pei, Jiang Shiyi, kau hanyalah anjing desa. Kau tidak layak untuk kalangan atas. Satpam, cepat usir anjing tanpa undangan ini dari sini. Silakan. Jiang Shi, aku sarankan kau segera kembali.
Jangan tunjukkan surat undangan palsu dan mempermalukan dirimu di sini. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Milikku adalah surat undangan asli. Ini adalah undangan yang dirancang khusus undangan SSVIP. Nona Jiang, silakan masuk. Keluar, kau menghalangi jalanku. Ini adalah surat undangan yang dirancang khusus. Di mana kau mencurinya? Kau curi dari mana? Siapa sih yang tidak punya undangan khusus? Jiang Suling, aku pikir kamu iri. Yang enggak dapat, bilangnya masam. Orang jelek banyak ulah. Kamu bilang siapa yang jelek? Tentu saja yang menganggap itu pujian. Ya. Ayo masuk. Abaikan orang ini. Jiang Shiyi, jangan terlalu sombong. Selama aku bisa menyenangkan Nyonya Pei, cepat atau lambat aku akan menggantikanmu. Shi, sini. Si, nanti kalau kamu suka sesuatu, kamu bisa membelinya dengan berani. Tante yang bayar. Terima kasih, Tante. Apakah ibuku sudah diselamatkan? Jangan khawatir, dia sudah diselamatkan, tapi dia hanya terluka ringan. Dia khawatir kamu akan cemas. Dia bersikeras menunggu sampai sembuh total. Oke. Untung dia sudah selamat. Terima kasih, Tante. Sudah, jangan menangis. Siapa itu? Yang membuat buah hatiku menangis? Zheng Shiming, ada apa denganmu? Aku datang untuk menjenguk tunanganku. Sudah berhari-hari kita tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kamu dari mana? Menjijikkan sekali. Kau teman Shi. Aku tidak akan berdebat denganmu. Minggir. Zheng Shiming, Shi adalah menantu keluarga Pei. Jika kau berani macam-macam lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Keluarga Pei kalian kaya dan berkuasa, kalian pisahkan aku dan Shi. Dia adalah wanita yang pernah sekasur denganku. Keluarga Pei kalian benar-benar tidak pilih-pilih. Bahkan mirip katak di punggung, tidak menggigit tapi menyebalkan. Kau hanya membuat gosip. Keluarga Pei sangat menjunjung reputasi. Seorang wanita dengan kehidupan pribadi yang kacau tidak pantas menjadi menantu mereka. Ama, Ibu, itu rencana yang bagus. kita bertemu lagi, Besan. Shi, katakan pada mereka apakah kita pernah sekasur atau tidak. Tante, jangan marah. Kakak, dia hanya linglung sebentar sampai tidur dengan Zheng Shiming. Ini semua salahku karena tidak mendidiknya dengan baik, hingga dia menjadi orang yang begitu bebas. Kehidupan bebas kakak itu sudah masa lalu. Saat dia menikah ke keluarga Pei, dia akan berubah. Ada yang mengusirnya. Jiang Shi, inilah akibatnya kau melawanku. Kau salah orang. Itu Jiang Shi. Siapa ini dengan persiapan besar-besaran? Keluarga Pei, Pei Si. Keluarga Pei, Pei Si. Shi, kamu mau mukul aku? Ikut aku pulang. Aku pergi saja. Jaga mulutmu. Jangan kau kotorin aku. Shiyi, kalian berdua punya masalah. Pulang aja, bertengkar di rumah. Dasar brengsek, beraninya kamu mukul aku? Kamu tahu siapa yang benar-benar murahan. Kamu sendiri tahu. Jiang Shi, beraninya kamu mukul ibuku? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau menggantikanku dan menikah dengan keluarga Pei. Aku bilang padamu, seumur hidupmu, tidak mungkin.
Qin Chuan, kata-kata yang tadi kuucapkan hanya untuk menakut-nakuti mereka. Saat Pei Siheng datang, aku akan menjelaskannya dengan jelas padanya. Dan kemudian memutuskan pertunangan. Shi Yi, aku Pei Siheng, akulah yang akan menikahimu, kamu senang? Senang ya, hantu besar. Qin Chuan, seru ya mainin aku? Bukan gitu. Shi Yi, dengar aku, jangan pergi. Keluar sini sekarang. Dan jangan muncul di depanku. Aku nggak mau lihat kamu sedetik pun. Ada apa di pikiranmu, Tuan Pei? Oh, tidak ada. Liu Qi, kurasa aku akan bilang ke Shi Yi lain hari identitas asliku. Ya, kurasa begitu. Qin Chuan, ngapain di situ? Kemari. Orang dari keluarga Pei akan segera datang. Oh, oke. Ini. Ah, dia adalah kakakku. Kak, bicara dong. Oh, iya, aku kakaknya Qin Chuan. Halo, aku pacarnya Qin Chuan. Halo, kakak ipar. Kalau butuh bantuan, bilang aja. Pasti akan aku bantu selesaikan. Terima kasih Kak Liu. Qin Chuan, kamu ganggu kesenanganku lagi. Qin Chuan, kamu. Bawa dia keluar dan buang jauh-jauh. Xiao Chuan dan Shi cocok banget. Mari sambut koleksi pertama di lelang ini. Kalung berlian merah muda yang dirancang oleh desainer internasional terkenal, Kristal. Harga awal 6 juta. Silakan tawar. Bagaimana bisa karya ini? 7 juta, 8 juta, 10 juta. Ya, aku sudah berusaha maksimal. 30 juta. 30 juta. Kamu sanggup? Jangan konyol. 35 juta, 40 juta. 80 juta. Jiangxi, kalau aku menginginkan sesuatu, kamu harus bersaing denganku, kan? Tidak. Aku pikir kamu tidak pantas mendapatkannya. Kalau begitu, aku sarankan jangan terlalu sombong. 90 juta. 90 juta, pertama kalinya. Kamu hebat sekali, kenapa tidak ikut menawar? Kamu lanjutkan. Aku bilang, aku harus punya kalung ini. Oke, itu milikmu. 90 juta, kedua kalinya. 90 juta, ketiga, 100 juta. 100 juta. 100 juta, Qin Chuan. Kamu seorang gigolo. Kamu sanggup bayar sebanyak itu? Jangan sampai kamu menjual dirimu untuk bayar hutang. Ya ampun, kamu tahu berapa 100 juta itu? Itu 100 juta yuan, bukan mata uang bank surga dan bumi. Asal kamu suka, aku akan belikan kamu puluhan miliar. Aku tahu kamu baik padaku, tapi kalung ini dibeli oleh orang lain. Itu lebih berarti bagi kita. Sungguh? Sungguh. Bu, 100 juta. Haruskah kita lanjutkan? Terus tawar. Asal kamu bisa gunakan ini untuk menjadi menantu keluarga Pei, apa artinya 100 juta yuan? Ya, aku akan punya puluhan miliar yuan. 150 juta. 150 juta. Harga tertinggi lelang ini telah muncul. Ada yang mau menawar lagi? 150 juta sekali. 150 juta dua kali. Sepertinya ada yang memberi kita uang. Hah? Maksudmu? 150 juta tiga kali. Mari kita ucapkan selamat kepada Nona Jiang karena memenangkan lelang ini. Selamat. Pameran lelang ini juga merasa terhormat untuk mengundang desainer terkenal dunia kristal sendiri ke acara ini. Kristal berusia 20 tahun, memenangkan hadiah pertama di kompetisi perhiasan internasional. Dia adalah pemain berbakat. Dia rendah hati selama ini dan tidak pernah muncul.
Mari berikan tepuk tangan paling meriah dan sambut Kristal ke atas panggung. Dia adalah Kristal. Jiangshi, jalan kecil ini, bagaimana mungkin dia adalah kristal? Jiangshi, berhenti berpura-pura. Bagaimana mungkin kamu adalah Kristal? Jangan berpikir dengan membuka studio perhiasan, kamu bisa berpura-pura menjadi kepala desainer. Itu hanya mimpi di siang bolong. Kamu marah karena aku lebih baik darimu. Atau kamu tahu uangnya masuk ke sakuku. Kamu tidak senang. Kamu sudah melakukan ini sebelumnya. Dulu, kamu menyamar sebagai seseorang dan menerima beasiswa. Kamu mengingatkanku, kamu menggunakan namaku untuk melakukan hal-hal kotor, kamu menjiplak di sekolah dan mengambil tempat orang lain. Semua hal ini, apakah kamu ingin aku beritahu semuanya sekarang? Aku tidak peduli denganmu. Kamu ingin membeli koleksi ini untuk diberikan kepada Nyonya Pei untuk menyenangkannya, agar kamu bisa menikah ke keluarga Pei. Sekarang kamu punya kalungnya. Coba pakai untuk melihat apakah dia menyetujui kalung ini atau aku. Jauhi istriku. Jiangshi, kamu adalah penipu. Hari ini, tanpa bukti bahwa kamu adalah Kristal, kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Baik, karena kamu sangat suka dipermalukan, maka aku akan mewujudkannya. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat siapa Kristal itu. Tidak, bagaimana mungkin? Ini pasti kesalahan. Bagaimana bisa kau menjadi Kristal? Kakak, IQ-mu benar-benar membuatku khawatir. Gunakan otakmu untuk berpikir. Kenapa Yi punya undangan khusus? Tentu saja, karena tempat lelang ini, dia satu-satunya desainer yang diundang. Bodoh. Aku tidak menyangka Kristal adalah Jiangshi. Dia adalah desainer terkenal internasional. Keluarga Jiang telah mengusir sapi perah dari rumah. Mereka membuang semangka demi biji wijen. Pandangan pendek, menyesal. Kau layak mendapat perhatianku. Aku tahu kau bukan orang biasa. Hari ini, atas nama grup Zhengyang, secara resmi mengajukan kerjasama padamu. Suatu kehormatan bekerja sama dengan Zhengyang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau menjadi Kristal? Katakan, di mana kau mencuri naskahmu? Qinchuan, ayo pergi. Satpam, bawa mereka pergi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau hanya seekor anjing. Untuk apa kau berpura-pura? Bantu aku dengan sesuatu. Nona Jiang, katakan saja. Aku ingin kau menghancurkan tangan Jiangshi, sehingga dia tidak akan pernah bisa memegang kuas lagi seumur hidupnya. Ini uang muka. Setelah selesai, aku akan memberimu 1 juta. Oke. Yi, keluarga Pei sudah membantu menyelamatkan ibumu. Kapan kamu berencana mendapatkan akta nikah dengan si Heng kita? Saya akan menghubungi Bapak Pei secepatnya. Baik. Kenapa dia tertawa? Qinchuan, jika suatu hari kamu tahu bahwa aku menyembunyikan sesuatu darimu, apa kamu akan marah dan meninggalkanku? Bagaimana jika suatu hari aku juga menyembunyikan sesuatu darimu, dan situasinya lebih parah? Apa kamu akan meninggalkanku? Kamu sangat baik. Seberapa burukkah itu? Kita ingin seperti Bapak dan Ibu Smith. Kita tidak memenuhi syarat. Sia-sia. Kejar dia. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Aku baik-baik saja. Syukurlah.
Syukurlah kamu tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak apa-apa? Aduh. Ah? Sakit. Sakit di mana? Ayo ke rumah sakit. Aku sangat mencintaimu sampai sakit. Qin Chuan, apa kamu pikir menyenangkan melihatku khawatir tentangmu? Oke, kalau kamu terus pukul aku benar-benar akan sedih. Kamu masih takut soal asam sulfat? Iya. Aku lapar. Aku belum makan seharian. Ayo, aku traktir kamu makan besar. Qin Chuan, kamu yang bawa aku ke sini. Ini restoran termahal di Haicheng. Aku tahu. Aku tahu kamu ingin baik padaku, tapi nggak perlu berlebihan. Bagaimana kalau kita pergi sebelum makanan dihidangkan? Nggak apa-apa. Kakak Liu baru saja menaikkan gajiku. Aku punya uang. Kita tetap harus bijak dalam mengeluarkan uang. Ayo pergi. Ada apa? Kamu sakit di mana? Nggak apa-apa. Aku mau ke kamar mandi. Oh. Liu Qi, ambilkan aku sepatu yang nyaman ke sini. Bos, pelayannya sudah tertangkap dan mengaku kalau Jiang Suling yang menjadi dalangnya. Ajar dia. Baik. Kakak Liu. Mas Liu. Mas Liu, kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Kakak ipar, kita benar-benar berjodoh. Bukan? Qin Chuan baru saja bilang kamu menaikkan gajinya. Oh, kemampuan kerja Qin sangat luar biasa. Dengan kinerja yang sangat baik, dia akan naik gaji bulan depan. Mas Liu, duduk dan makan bersama. Mas Liu, kamu tidak enak badan? Aku tidak. Yah, aku ada urusan. Lain kali aku traktir kamu makan. Aku pergi dulu. Kenapa aku merasa Mas Liu agak takut sama kamu? Mana mungkin? Kamu salah. Aku lebih takut sama dia. Sungguh? Duduk. Kenapa kamu tidak bilang kalau itu sudah rusak? Tidak apa-apa. Tidak terlalu sakit. Jangan bergerak. Qin Chuan. Qin Chuan, aku bersembunyi setiap hari, dan semua orang mengejarku, hidup yang lebih buruk dari kematian. Kamu hidup sangat baik. Qin Chuan, hati-hati. Shen Wang, kamu keluar dari penjara? Bagaimana kamu melihatku keluar? Kamu kecewa, kan? Melihatku dalam keadaan begini, bukankah kamu harusnya sangat bangga? Kamu pantas mendapatkannya. Ini semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Apa yang salah dariku? Satu-satunya kesalahanku adalah mengadopsimu, serigala bermata putih. Kamu benci aku karena mengambil alih perusahaan ayahmu. Kamu tidak ingin aku hidup baik, pergilah ke neraka. Ini semua balasan. Pak, jangan membuat masalah. Qin Chuan, kamu tidak punya hati nurani. Siapa yang membesarkanmu saat kau masih kecil dan tak berdaya? Akulah yang membesarkanmu. Kamu tidak tahu berterima kasih, aku niguna. Tapi, kamu menggigitku kembali. Kamu tidak pantas menyebut ibuku. Qin Chuan, cukup. Serahkan dia ke polisi. Qin Chuan, beri aku uang. Atau aku akan menghantuimu selamanya, dan menghantuinya seumur hidup. Beraninya kamu? Mau pergi? Tidak mungkin. Semuanya lihat sini. Semuanya lihat sini. Ini anakku, Qin Chuan. Dia tidak mendukungku, dan meninggalkanku di jalan untuk memulung sampah. Aku sudah beberapa hari tidak makan. Siapa yang akan merawatku? Nak,
Ayahmu kelaparan sampai mau mati. Kamu tidak peduli padanya, beraninya kamu membawa pacarmu makan di luar. Unggah di internet, lihat saja bagaimana nasibnya nanti. Ya, rekam. Jika kalian tidak tahu kebenarannya, urus urusan kalian sendiri. Pantas saja kamu pacarnya. Kamu sama kasarnya seperti dia. Shen Wang, kamu masih belum berubah, kamu masih sama, kamu memutarbalikkan fakta. Semua orang punya mata. Dan punya penilaian sendiri. Kamu keren sekali. Membawa pacarmu ke restoran bintang 5. Itu tidak adil. Semuanya, perkenalkan, pengemis ini. Kalian mungkin semua mengenalnya. Dan bahkan, sebagian dari kalian adalah kawan-kawannya. Siapa? Dia adalah ketua Shen Group, Shen Wang. Apa? Shen Wang? Bagaimana dia bisa begini? Perbuatan jahatnya, aku yakin semua sudah tahu. Dia mencuri perusahaan milik keluarga Qin, membunuh pasangan Qin. Qin, untuk menunjukkan kemurahan hatinya, dia mengadopsi anak dari pasangan Qin, tapi memukul dan memarahinya seenaknya. Sekarang berita Shen Wang menyiksa anak di bawah umur masih di headline. Bah, Pak Tua, kamu yang seharusnya diunggah online, kamu akan dihujat habis-habisan. Dia bicara ngawur. Aku bukan Shen Wang. Aku bukan. Shen Wang, akhirnya aku menangkapmu. Kapan kamu bayar utangmu padaku? Cari dia. Dia presiden Pay Group. Dia kaya. Kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Kalau dia CEO Pay Group, aku bapaknya CEO. Mas Wang, aku sumpah kalau dia bukan CEO Pay Group, aku akan disambar petir dan mati mengenaskan. Kamu nggak bisa dipercaya sama aku, Tuhan buta. Dan menghancurkan dunia selama 1000 tahun. Sumpah tidak pernah terwujud. Bayar uangnya. Cepetan panggil polisi, bawa dia pergi. Orang yang ketemu dia bakal sial. Xiao Chuan, aku mohon padamu. Xiao Chuan. Kamu salah orang. Semua ini karena kamu. Tidak ada yang akan hidup bahagia. Shen Wang. Shen Wang, jangan gegabah. Tenanglah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ayo kita mati bersama. Shen Wang, aku sudah menyiapkan mobil dan uang untukmu. Jangan sakiti Shi. Sudah terlambat, polisi datang. Sebelum aku mati, ada wanita cantik yang menemaniku. Itu sepadan, Qin Chuan. Aku ingin kau menyesal seumur hidupmu. Lepaskan Sandra. Tembak jika kau bisa. Tidak. Shen Wang, aku mohon, aku akan setuju semua tuntutanmu, lepaskan Shi. Baik. Kau berlutut dan mohon padaku. Mohon padaku untuk melepaskannya. Berlutut. Jangan berlutut, Qin Chuan. Jangan bergerak. Baik, aku berlutut. Qin Chuan. Qin Chuan. Baik, Qin Chuan, ayahmu dulu merangkak di bawahku, jongkok di bawah selangkanganku, kau lakukan juga. Tidak. Shen Wang, jika kau lepaskan Sandra sekarang, kami bisa mengajukan ke atasan, dan kami bisa memohon keringanan hukuman untukmu. Aku tidak perlu dipenjara 10 atau 8 tahun, tapi mati di penjara. Aku tahu hari ini aku tidak bisa melarikan diri, aku hanya ingin melihat Qin Chuan berlutut padaku. Syukurlah kau tidak apa-apa. Kenapa kau begitu bodoh? Kau langsung berlutut, seperti yang dimintanya. Hidupmu 10.000 kali lebih berharga daripada harga diriku. Shi, maaf, aku tidak menjagamu dengan baik. Dan Ram, Jangan merasa bersalah. Sekarang aku baik-baik saja. aku tidak akan biarkan ini terjadi lagi. Apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa. Aku akan lembut. Si 8520125. Ini nomor telepon si Heng. Kamu bisa tentukan tanggal ambil surat nikahnya. Kami orang tua tidak akan ikut campur. Kamu tiba-tiba murung. Ini karena kerjaan. Agak, Qin Chuan, Pei, dan aku. Aku ambil kain kasa, tunggu aku. Kita harus menghadapinya cepat atau lambat. Hubungi dia sekarang.
Halo, siapa ini? Kenapa suara ini terdengar familiar? Bapak Pei, ini Jiang Shi. Kenapa Shi punya nomor kartu saya yang lain? Halo, Bapak Pei, Anda dengar? Halo. Halo, Kamu dengar? halo, yang ini. Halo, Nona Jiang, aku di sini. Ada apa? Tante Pei tanya kapan kita rencana ambil surat nikah. Menurutku besok. Menurutmu? Maksudmu apa? Halo, Tuan Pei. Sinyal Anda buruk? Oh, saya baru saja jatuh dan terluka. Saya susah untuk berfoto, lain kali saja. Saya ada urusan. Tunggu sebentar, Tuan Pei. Hampir ketahuan. Maksudnya apa? Bukankah dia yang melamar? Kenapa? Dia tidak antusias. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak. Aku lanjutkan. Ini, sebelum identitasku terbongkar, aku bisa menunda akta nikah selama mungkin. Aku akan cerai dari Pei Si Heng secepatnya. Mungkin aku tidak akan memberitahu Qin Chuan. Aduh, Di mana Pei Si Heng? Aku ingin menemuinya. Apakah Anda sudah membuat janji? Belum. Maaf, Nona. Tuan Pei harus membuat janji terlebih dahulu. Silakan datang lain kali. Tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku akan memecatmu sekarang. Nona, siapapun Anda, membuat janji terlebih dahulu adalah etika sosial. Harap mengerti. Aku memberimu muka. Aku calon istri presiden. Berani-beraninya kamu membantahku. Kamu, Jiang Shuling, Bos, dia sudah menghindari kita beberapa lama. Tidak kusangka dia datang hari ini. kalau begitu, kita selesaikan semua urusan lama dan baru. Suruh dia ke kantorku. Bilang Pei menunggunya. Baik. Nona Jiang. Presiden kami menunggu Anda di kantor. Oke, aku segera ke sana. Aku akan memecatmu sebentar lagi. Jangan khawatir, bekerjalah dengan baik. Kamu tidak akan dipecat. Dia tidak ada apa-apanya. Kenapa kamu? Di mana Pei Si Heng? Aku ingin bertemu Pei Si Heng. Berteriak untuk apa? Apa kamu cuma punya mulut? Kamu tidak punya otak? Kamu bilang siapa yang tidak punya otak? Kamu ternyata bisa tahu aku sedang memakimu? Kamu hebat. Jangan sarkas denganku. Saat aku menikah dengan Pei Si Heng nanti, aku akan membuatmu, orang miskin ini, kamu tidak akan bisa bicara selamanya. Kamu bodoh dan jahat. Kenapa Pei Si Heng suka sama kamu? Angkat dia. Apa kamu kenal orang ini? Sampah. Aku sudah mengirimmu keluar dari Haicheng. Bagaimana bisa kamu tertangkap? Aku tidak kenal dia. Benarkah? Sepertinya dermawanmu tidak mau mengakuimu. Jika kamu berani mengenali aku, seluruh keluargamu akan mati. Aku tidak tahu. Aku ingin bertemu Pei Si Heng, bukan dia. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pada hari lelang, kamu memberinya uang dan menyuruhnya menuangkan asam sulfat ke tangan Shi. Setelah gagal, kamu menyuruh seseorang membawanya keluar dari Haicheng. Benar kan, Xiao Li? Aku sudah memberikan bukti rekaman itu padamu. Aku mohon, tuan-tuan, tolong bebaskan keluargaku. Kamu memfitnahku. Kalian berdua. Kalian ingin menjebakku. Tidak, tidak. Ayo. Kamu pasti akrab dengan benda ini. Bagaimana dulu kamu menuangkannya? Sekarang kamu harus menuangkannya ke tubuh Jiang Shuling. Atau ke dirimu sendiri, pilihanmu. Asam. Qin Chuan, kau berani. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku calon istri Presiden Pei. Ayo, Xiao Li, selama kau melakukannya, keluargamu tidak akan diancam olehnya lagi. Tidak. Xiao Li, kumohon. Tidak, tidak. Aku akan membiarkan keluargamu pergi. Jangan. Bos, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong lepaskan aku. Apa? Saat kau menyiramkan asam ke istriku, apa kau tidak merasa iba? Kenapa kau tidak melakukannya padanya?
Biarkan aku mengajarimu cara melakukannya. Seperti ini, tanganmu harus mantap. Dan tanpa ampun. Persis seperti ini. Ini bukan asam sulfat. Jiang Shuling, tersiram air panas, kau takut? Ini hanya pelajaran untukmu, lain kali. Aku akan merendam seluruh tubuhmu dalam asam sulfat dan membuatmu lenyap. Kukatakan padamu, kau tidak akan pernah menjadi istri Pei Siheng. Xiaoli, inilah konsekuensinya. Kau lihat? Ya, Presiden Qin. Aku tidak akan berani lagi keluar dari sini. Tidakkah kau bisa menjadi orang baik? Kenapa kau selalu ingin menyakiti orang lain? Nona Jiang. Halo, saya di sini untuk membahas kerjasama dengan Presiden Pei. Nona, apakah Anda punya janji? Ya, jam 2:30. Jiang Shiyi. Baik, Nona Jiang. Ini kartu elevator Anda. Kantor CEO ada di lantai 6. Baik, terima kasih. Iced Americano bisa mengurangi bengkak. Terima kasih. Cepat turun. Oh, sakit sekali. Kenapa lari cepat sekali? Ada hantu kejar kamu? Nona Jiang naik elevator. Shiyi datang. Di mana kantor CEO? Nona Jiang akan segera tiba. Kamu cepat cari tempat sembunyi. Tuan Pei, apakah Anda di sana? Saya di sini untuk menandatangani kontrak. Di mana aku harus bersembunyi? Sini. Kamu ke sana. Tuan Pei, apakah Anda di sana? Saya masuk. Tuan Pei, saya ke sini untuk membahas detail pernikahan kita. Tuan Pei. Halo, kakak ipar. Lama tidak bertemu. Kak Liu, kenapa kamu di sini? Saya. Akhir-akhir ini saya bekerja sebagai pengawal Tuan Pei. Bisnismu cukup luas ya? Bagaimana dengan Presiden Pei? Tuan Pei baru saja jatuh dan melukai wajahnya, jadi tidak nyaman untuk bertemu. Dia meminta saya menemuinya jam 2:30 siang ini. Kenapa dia tiba-tiba membatalkan janji tanpa memberitahu siapapun? Di mana sekretarisnya? Saya memiliki komitmen pernikahan. Memberitahu, sekretarisnya juga sama. Sekretarisnya sedang. Suara apa itu? Aduh. Itu suara kaki saya membentur meja. Tapi suara ini jelas-jelas berasal dari sana. Oh, sekretarisnya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Tuan Pei, mungkinkah dia sengaja bersembunyi di ruang istirahat dan tidak mau keluar menemui saya ya? Ya ampun. Tuan Pei tidak di sini, sungguh. Hai, kebetulan sekali kamu juga di sini. Sudah kubilang, Pak Pei tidak ada di sini. Qin Chuan, lagi apa di sini? Aku sedang memperbaiki toilet. Ini dari Liu. Hei, kita bersaudara. Kamu itu pengawal pribadi dan tukang ledeng. Oh, aku hanya ingin kamu hidup lebih baik. Bodoh, aku sudah sangat bahagia sekarang. Kamu tidak perlu bekerja keras. Aku bisa menghidupimu. Ayo berhenti. Di mana Pak Pei? Nona Jiang. Saya juga tidak tahu. Kalau begitu, aku akan meneleponnya. Aku akan menemuinya saat dia sudah baikan.
Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat tersambung. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat tersambung untuk saat ini. Silakan coba lagi nanti. Pei Si Heng itu benar-benar brengsek. Aku ingin membahas kontrak pernikahan dengannya. Dia tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan, dan tidak membalas pesan. Bagaimana dia bisa jadi bos? Kamu sedang flu? Tidak. Pasti ada yang lagi ngomongin aku. Ayo pergi. Aku tidak mau tinggal di sini sedetik pun. Kakak ipar, akhirnya aku bertemu orang hidup hari ini. Kamu? Aku sepupu Pei Si Heng. Aku Pei Yao. Sepertinya kakak ipar tidak tahu identitas asli kakakku. Kakak ipar, kalau ada perlu, hubungi aku. Oke. Aku beliin tas, kamu bantu urus. Kamu? Aku mau Louis Vuitton terbaru. Oke. Hei, kakak ipar. Aku belum tanya. Siapa orang di sebelahmu? Dia. Pacarku, aku pengawalnya, Aling. Kakak ipar, pengawalmu cukup tampan. Kalau tidak keberatan, pinjamkan padaku 2 hari. Tidak bisa. Nona Pei, maksudku, aku hanya bisa melindungi Nona Jiang. Kakak ipar, kamu beruntung sekali. Hari ini ada acara keluarga Pei. Kenapa tidak ikut kami? Aku ada kerjaan nanti. Oh, kakak ipar, kamu kan calon menantu keluarga Pei. Kamu akan jadi anggota keluarga kami. Qin Chuan, dengar penjelasanku. Meskipun aku akan menikah dengan Pei Si Heng, tapi aku akan segera bercerai. Apa? Kamu mau cerai dengan Pei Si Heng? Qin Chuan, jangan marah. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Pernikahanku dengan Pei Si Heng tidak memiliki dasar cinta. Kami akan bercerai cepat atau lambat. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Dasar cinta bisa dibina kemudian? Tapi, aku sudah punya kamu. Oh, kamu dalam masalah. Jika aku tahu ini, seharusnya aku terus terang tentang identitasku. Kakak ipar, perceraianmu dengan kakakku tidak akan terjadi secepat itu. Tugasku hari ini adalah membawamu pulang. Nenek menunggumu di rumah. Kamu bisa membawa pengawal itu bersamamu. Ayo pergi. Baik. Baik, Nyonya muda. Baik-baik. Nenek, ternyata Anda. Ini aku, anak baik. Terima kasih. Sudah mengantarku ke rumah sakit waktu itu. Hanya bantuan kecil. Xiao Shi, apakah kamu dan Si Heng sudah mengambil akta nikah? Tuan Pei bilang wajahnya terluka dan tidak nyaman untuk mengambil akta nikah sekarang. Ayo pergi saat dia sudah pulih. Dia tidak terluka. Nenek, Shi tidak tahu identitas asliku, jangan mengolok-olokku. Ini adalah pengawal pribadi ipar perempuanku. Ya, Shi Yi dan Qin Chuan kembali bersama. Orang ini belum mengaku. Aku bersemangat sia-sia. Oh, aku sudah tua. Aku bahkan tidak bisa mengenali cucuku sendiri. Ayo makan. Kamu bisa berdiri di sana, pengawal. Ipar, berhenti melihat. Dia tidak bisa lari. Ayo pergi. Tuan, kapan kamu akan memberitahu istrimu identitas aslimu? Dia paling benci dibohongi. Kupikir setelah Shi tahu kebenaran, dia akan marah dan sangat marah, mengabaikanku dan bahkan meninggalkanku. Aku takut. Tunggu saja. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk.
Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Kepala pelayan Pei. Kepala pelayan Pei. Kepala pelayan Pei, aku membawa beberapa hadiah. Aku datang untuk menemui nenek. Nona Jiang, Nyonya Pei sedang menerima tamu. Tidak nyaman untuk menemuimu. Tidak apa-apa, biarkan aku masuk dulu. Aku bisa menunggu. Nona Jiang, maaf, silahkan kembali. Aku kembali. Aku adalah calon menantu perempuan keluarga Pei. Nenek, aku ingin menemuimu. Nona Jiang, aku memberimu muka. Silahkan pergi. Nyonya tidak akan menemuimu. Dasar budak anjing. Beraninya kamu membuat keputusan untuk nenek? Bukankah aku memberimu muka? Nona Jiang, apakah kamu Jiang Shi atau bukan? Semua orang tahu itu. Jangan membuat dirimu bodoh lagi. Apa maksudmu? Kukatakan tidak ada anjing di rumah. Kenapa aku mendengar anjing menggonggong di mana-mana? Itu kamu. Qin Chuan, kenapa kamu bisa masuk? Paman Pei, kamu kembali dulu. Jangan biarkan anjing gila menggigitmu. Ya. Biarkan aku masuk. Aku ingin menemui nenek. Nenek alergi terhadap bulu anjing. Dia tidak bisa menemuimu. Qin Chuan, saat aku menikah ke keluarga Pei, orang pertama yang akan aku hadapi adalah kamu. Pei Si Heng, jangan cari anjing gila sebagai pacarmu. Jaga mulutmu bersih. Pei Si Heng suka perempuan yang memiliki lekuk tubuh. Perempuan seperti ini yang disukai pria. Kakak, Pei Si Heng tidak bodoh atau buta. Hei, Jiang Shi, kok tamu nenek malah kamu? Dasar gila. Jiang Shi, aku lebih baik darimu dalam segala hal. Akulah yang seharusnya menikah dengan keluarga Pei. Kamu memang lebih licik dan manipulatif dariku. Tapi keluarga Pei tidak menyukaimu. Selagi Ibu Pei belum datang, pergi sekarang. Kaulah yang merebut tempatku. Pasti kamu mengatakan sesuatu pada nenek, hingga dia menolak menemuiku. seseorang, usir dia. Terlalu berisik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani-beraninya kau? Akulah calon menantu keluarga Pei. Iya. Kau mau mati? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nenek, cepat selamatkan aku. Seseorang di sini ingin membunuhku. Hah? Siapa yang berani membunuh di depan gerbang Pei? Dia, itu Jiang Shi. Nenek, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Aku ingat saat kamu menemuiku hari itu, mengatakan bahwa kamu adalah Jiang Shi. Aku. Jika dia adalah Jiang Shi, lalu siapa kamu? Al. Jika dia adalah Jiang Shi, dan siapa kamu? Nenek, apa maksudmu? Nenekku sudah tua, tapi tidak bodoh. Jiang Shuling, tolong pergi dari sini. Nenek, Si Heng dan aku benar-benar saling mencintai. Kabulkanlah kami. Kamu dan Zheng Ximing adalah pasangan yang cocok. Kamu hanya mengarang cerita. Kapan Pei Si Heng jatuh cinta padamu? Nenek, aku membeli karya yang dirancang oleh Kristal, desainer itu. Itu yang kamu suka, dan aku memberikannya padamu. HMPH, Jiang Shuling, desainernya ada di sini. Mana yang lebih penting, barangnya atau orangnya? Apa kamu tidak bisa melihat? Ini adalah keinginan tulusku. Kenapa kamu membuangnya? Seseorang tahan dia. Lepaskan aku, kamu orang gila. Cukup, Jiang Shuling. Pergilah. Aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Lepaskan aku. Ibu, kita harus cepat-cepat mengurus surat nikah Si Heng, sebelum semuanya bertambah buruk. Baiklah, kamu lanjutkan. Ya? Apa? Kamu ingin aku mencari alasan untuk mengajak Xiao Chuan keluar, dan menggunakan alasan Pei Si Heng, untuk mendapatkan surat nikah dan mengajak Jiang Shi pergi ke restoran yang sama. Ya, tepat. Kalau begitu identitas Xiao Chuan akan terbongkar. Kami ingin membongkar identitasnya. Seseorang harus mendorong perahu itu. Baiklah. Tapi bukankah ini akan berbalik? Tidak apa-apa, kamu harus percaya pada anak muda. Semuanya akan beres pada akhirnya. Paman tidak pernah datang tanpa tujuan. Katakan padaku, perusahaan mana yang ingin kamu investasi? Hari ini, jangan bicara bisnis dulu, biarkan aku memperkenalkan seseorang padamu. Tuan-tuan, boleh saya tanya, mau minum apa? Americano es. Saya mau cappuccino. Baik. Qin Chuan, jadi kamu Pei Si Heng. Kamu yang ingin menikah denganku. Kamu yang menolak. Ambil sertifikat. Itu aku. Aku tidak akan menikahimu. Tidak ada pria baik di keluarga Pei. Hei, tunggu, 2 gelas air hangat. Baik.
Hei, Paman, kamu aneh hari ini. Siapa lagi yang datang? Jiang Shi. Hah? Shiyi, Qin Chuan, kenapa kamu di sini? Pei Si Heng menyuruhku ambil sertifikat hari ini. Karena semua sudah di sini, mari kita bicara terbuka dan jujur. Jadi kamu adalah Pei Si Heng. Ya, dia adalah Pei Si Heng. Apa ini? Dia juga ingin aku meninggalkanmu. Aku bilang saat aku memintamu bertemu dan mengambil surat izin, kamu menghindariku. Kamu bersembunyi saat aku memintamu membahas kerjasama. Kamu. Shiyi, jangan salah paham. Dengarkan aku. Aku bukan Pei Si Heng. Jangan panggil aku Shiyi. Itu menjijikan. Kalau kamu bukan, lalu Qin Chuan yang... Ya, dialah. Shiyi, dia pikir aku penghalang dan ingin aku meninggalkanmu. Aku tahu kamu ingin balas dendam. Oh, tidak. Aku tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Pertama kali saat kita bertemu di bar, kamu menyentuh Qin Chuan dan aku menghentikanmu. Jadi kamu tidak puas dan ingin memisahkan kita. Kamu menggunakan masalah keluarga Pei dan memaksaku menikahimu. Kamu sangat kejam. Untuk mendapatkan Qin Chuan, kamu membalas dendam padaku. Benar, kamu kejam. Ya ampun. Imajinasimu kaya. Aduh. Pertunangan kita akan diakhiri. Semua keuntungan yang diberikan keluarga Pei padaku, akan kukembalikan semuanya. Putus tunangan. Tidak seserius itu. Kamu selingkuh. Bahkan jika kita menikah, pernikahan kita juga akan hancur. Lagi pula, aku tidak ingin bersama orang yang kejam dan jahat seperti itu. Shiyi, kamu yakin? Jangan impulsif. Ya, jangan impulsif. Aku tenang. Qin Chuan, ayo pergi. Oh, tolong. Sudah berakhir. Qin Chuan sebenarnya adalah Pei Si Heng. Qin Chuan sebenarnya Pei Si Heng. Jiang Shi bahkan tidak tahu identitas asli Qin Chuan. Ini konyol. Jadi? Kesempatan kita telah tiba. Asal kita menggunakan sedikit trik, kepercayaan yang rapuh di antara mereka akan runtuh seketika. Lalu kamu menikahi Jiang Shi, aku akan menikahi Pei Si Heng. Aku sangat suka rencana ini. Kerjasama yang bahagia. Kerjasama yang bahagia. Bagaimana dengan ini? Bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini. Di sini tidak bisa menampungmu. Kakak, aku mohon, tolong pulang dan lihatlah. Ayahku dipaksa terkena serangan jantung oleh penagih utang, dan sudah dirawat di ICU. Kurasa kamu bertanya pada orang yang salah. Perusahaannya bangkrut, dan tidak bisa membayar denda, dan dipaksa masuk rumah sakit. Aku, seorang insinyur. Bagaimana mungkin dia ingin melihatku? Dia ingin membunuhku. Kakak, aku akui aku salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Tapi sekarang, ayah benar-benar ingin melihatmu lagi. Dia mungkin pernah berbuat salah sebelumnya, tapi dia memberimu kehidupan dan membesarkanmu. Aku sudah cukup melihat pura-pura dan kasihanmu. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Kakak, ayah benar-benar sekarat. Kakak, aku mohon, tolong pergi dan temui dia. Aku akan bersujud padamu. Aku akan bersujud padamu. Orang tua itu benar-benar sekarat. Si, apakah kamu ingin menemuinya? Aku tidak tahu. Kakak, ketika orang sekarat, kata-katanya baik. Ayah hanya ingin melihatmu sekali lagi. Ini adalah keinginan terakhirnya sebelum dia mati. Baiklah. Terima kasih, kakak. Si, mungkin mereka punya rencana? Hidup lebih penting dari apapun. Tidak peduli seberapa gila Jiang Shuling, dia tidak akan bercanda tentang hidup dan mati Jiang Zi. Bagaimana mungkin Jiang Zi tinggal di sini? Ayah pikir rumah sakit terlalu pengap, jadi dia pindah ke hotel. Di mana Jiang Zi? Jiang Shi, kamu tidak bisa pergi. Kamu menggunakan nyawa Jiang Zi untuk memperhitungkanku. Shi, kemana kamu ingin pergi? Sayangku, mau kemana? Zhang Shiming, kalian berdua ngapain?
Tentu saja, aku ingin mencintaimu dengan baik. Aku peringatkan kamu, jika kau melangkah satu langkah lagi, meskipun kita mati bersama, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kakak, apa kau mencoba menolak Tuan Zeng demi Qin Chuan? Apa kau tidak sadar bahwa di tubuh Qin Chuan tersembunyi rahasia besar? Jangan mencoba menabur perpecahan di sini. Qin Chuan pasti akan datang menyelamatkanku. Shi, apa dia jujur padamu? Apa kau tahu identitas aslinya? Lihat aku. Hanya aku yang setia dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau sungguh setia. Aku pikir kau mesum. Apa yang kau lakukan padaku? Shi, kau akan tahu sebentar lagi. Seseorang harus tahu cara menggunakan kebijaksanaan. Kau bajingan keji. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Shi, apa kau merasa panas luar biasa, mulut kering, dan tubuhmu terasa dimakan ribuan semut? Jangan tahan, cantik. Jangan khawatir. Aku akan segera datang. Hei, Tuan Pei. Kakak mabuk. Datang dan jemput dia. Lokasi? Kamar 402, Hotel Yunsheng. Jiangxi, keberuntunganmu masih sedikit lebih buruk. Di mana Shi? Di mana Shi? Haruskah aku memanggilmu Qin Chuan atau Pei Siheng? Kau bisa panggil aku Yan Wang. Shi Yi, dia sekarang bersama Zeng Shiming bersenang-senang. Aku tanya lagi. Di mana Shi? Kau menyembunyikannya dan dipermainkan. Ini yang kau sebut cinta? Diam, itu bukan urusanmu. Kau marah dan tidak mau mendengarnya. Karena kau tidak berani menghadapinya. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah melihatku? Siheng, tolong cintai aku. Bahkan jika kau telanjang di depanku, kau hanya mayat. Seseorang? Qin Chuan, kau akan menyesal. Shi Yi, di mana kau? Shi Yi, di mana kau? Siapa? Gila, kau merusak kesenanganku? Shi Yi. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf, aku salah kamar. Ayo, sayang. Shi Yi, kamu di sana? Shi Yi. Pak, saya punya kunci utama. Oke, terima kasih. Shi Yi, Qin Chuan, jangan khawatir, aku akan segera bersamamu. tidak. Shi, aku janji Qin Chuan pasti tidak sebaik aku. Aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Kamu jalan punya banyak kekuatan. Mau kemana? Keluar. Qin Chuan, Shi Yi, Qin Chuan. Kamu lagi. Keluarga Zengmu sudah tamat.
Jangan nangis, aku sudah baik-baik saja. Dimanapun kamu berada, aku akan ada di sana. Qin Chuan, kenapa? Aku sudah putus pertunangan dengan keluarga Pei. Kenapa kamu masih melakukan ini padaku? Akulah yang salah. Maaf, Shi. Semua ini karena aku. Qin Chuan, aku kepanasan. Shi. Tolong aku. Tolong aku. Maaf, Shi. Saat kamu bangun, aku akan memberi penjelasan. Buat keluarga Zeng lenyap. Hei, lagi apa? Kenapa memindahkan barang? Ada apa? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Hei, lagi apa? Letakkan itu. Lagi apa? Jangan bergerak. Lagi apa? Jangan bergerak. Sial. Kamu tahu siapa tuan rumah ini? Ada apa? Ibu, ayah, ada apa? Di mana barang-barang kita? Kamu pemboros sekali. Siapa yang kamu ganggu di luar? Dan seluruh keluargamu ikut menderita. Aku bertanya padamu. Berhenti bergerak. Kamu bahkan mengambil karpetnya. Keluarga Zengmu sudah tamat. Pei Si Heng. Grup Pei telah mengeluarkan perintah larangan. Tidak akan ada perusahaan di Haicheng yang akan bekerja sama dengan keluarga Jiang. Ini yang telah kamu lakukan. Pasti ada kesalahpahaman, pasti ada solusinya. Ibu, Pondasi saya selama puluhan tahun semuanya ada di Haicheng. Tanpa Haicheng, identitasmu sebagai putri sulung keluarga Jiang tidak berarti apa-apa. Pergi dan minta maaf kepada Pei Si Heng sekarang juga. Jika tidak bisa diselamatkan, aku akan mengirimmu ke ranjang Tuan Gao sekarang juga. Jiang Zi. Tuan Gao sama sekali bukan manusia. Berapa banyak wanita yang telah dia bunuh di ranjang. Shuling adalah putri kandung kita. Kamu tidak boleh melakukan ini. Jika tidak bisa diselamatkan, aku akan mengirimmu dan putrimu bersama-sama ke ranjang Tuan Gao. Keluar. Ayah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan pergi dan memohon kepada Qin Chuan sekarang. Aku akan memintanya untuk melepaskan keluarga Jiang. Sudah berapa lama aku tidur? Di mana ini? Nenek, Shi demam ringan. Untungnya, aku membawanya kembali. Gunakan dokter pribadi Anda untuk merawatnya. Sejak kapan Qin Chuan punya nenek? Aku sudah bilang, kamu mengaku lebih awal, dan beritahu Shi Yi identitas aslimu. Kamu tidak mendengarkan, dan membuatnya menderita. Bagaimana bisa suara Nyonya Pei? Nona Jiang muda, kamu tidak bisa masuk. Tuan Pei, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku hidup. Xiao Chuan, Shi Yi. Qin Chuan, apa identitas aslimu? Yang membuat Jiang Shuling memanggilmu Tuan Pei. Kenapa kau bisa bebas keluar masuk keluarga Pei? Kau baru saja memanggil Ibu Pei sebagai nenek. Karena Karena kau adalah Pei Si Heng. Benar? Shi Yi, jangan bersemangat. Kau sudah koma selama 1 hari 1 malam. Ayo makan dulu, ya? Ya, benar. Dia adalah Pei Si Heng. Dia tidak berani memberitahumu karena dia telah berbohong padamu. Dia tidak pernah mencintaimu. Dia memperlakukanmu seperti mainan dan mempermainkanmu. Jiang Shi, kau tidak bisa melihat orang di sisimu. Kau menyedihkan. Kasihan kau. diam. Seseorang, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Qin Chuan, kau membuatku terus melindungimu di depanmu, untuk membantumu menghadapi keluarga Pei. Apa kau benar-benar pikir aku konyol? Tidak, Shi Yi, sungguh tidak. Aku seperti badut yang melompat-lompat. Setiap hari, hidup dalam kebohongan yang kau jalin. Apa kau sangat bangga?
Kau dan keluarga Pei bekerja sama untuk menipuku. Sungguh berat bagimu. Pei Si Heng, Shi Yi, tidak seperti itu. Sungguh tidak. Aku sungguh mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya. Aku menantikan masa depan kita setiap hari. masa depan? Ini masa depan yang kau berikan padaku. Zheng Ximing dan Jiang Shuling menargetkanku karena keluarga Pei. Kau tahu semua yang terjadi, tapi kau tidak menghentikannya. Aku tidak bisa memegang kuas lagi. Aku juga karena Zheng Ximing. Maaf, ini semua salahku. Aku pikir aku bisa melindungimu. Qin Chuan, tidak ada masa depan di antara kita. Cintamu terlalu mulia dan terlalu sulit dipahami bagiku. Shi Yi, apa maksudmu dengan itu? Kita berakhir. Aku tidak setuju. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu sakit sekarang, dan perlu istirahat yang cukup. Qin Chuan, turunkan aku. Kamu tuli ya? Aku tidak mau tinggal di tempat sialan ini. Apa yang kamu lakukan? Sebelum kamu sembuh, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Qin Chuan, kamu mau mengurung aku? Kamu memperlihatkan sifat aslimu ya? Kamu mau main paksa? Nggak akan. Aku sudah menutup jendela. Tanpa izinku, pengasuh tidak akan mengizinkanmu meninggalkan villa ini. Kamu sekarang berbau kapitalis. Itu benar-benar membuatku mual. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Oke, menjijikkan. Aku akan ganti menu siang nanti. Aku akan bawakan makan siang nanti. Jiang Shi, kamu bodoh sekali. Kamu seharusnya memikirkan itu. Hai, kebetulan sekali kamu di sini. Qin Chuan, bajingan, kamu selalu bohong padaku. Kalau kamu ingin melampiaskan, kamu bisa langsung memukulku. Ayo kita makan dulu. Aku tidak butuh perhatianmu. Kalau Presdir Pei menganggapku sulit dilayani, kamu bisa melepaskanku. Maka kita tidak perlu saling menyiksa. Qin Chuan, kamu mau apa? Aku tidak makan. Apa kamu mau memukulku? Shi Yi, pukul aku. Asal kamu bisa tenang, kamu bisa memukulku sesukamu, aku bisa menahan hukuman apapun. Tapi aku tidak akan pernah menerima kamu meninggalkanku. Apa kamu sedang berperan sebagai Fu Jingqingqi? Bangun. Apa yang akan dipikirkan nenek jika melihat ini? Kalau kamu tidak mau memukulku, kamu bisa memukulku. Aku tidak ingin memukulmu. Baik. Kalau begitu aku akan suruh Liu Qi ke sini. Asal kamu bisa menghilang. Qin Chuan, mulai hari ini, kamu adalah pelayanku. Kamu hanya boleh baik padaku. Kamu harus melakukan semua yang aku minta. Setiap kata yang kamu ucapkan padaku harus tulus. Jangan berbohong padaku. Jangan memarahiku. Dan pedulilah padaku. Saat orang lain jahat padaku, kamu harus segera maju membantuku. Saat aku bahagia, kamu harus bahagia bersamaku. Saat aku tidak bahagia, kamu harus membujukku agar bahagia. Di hatimu, aku akan selalu menjadi yang tercantik. Kamu harus memikirkanku saat bermimpi. Di hatimu, hanya aku satu-satunya. Jelas? Dalam hidup ini, kamu tidak boleh melihat wanita lain. Baik. Putri, silakan naik. Mulai dari kamar tidur sampai ke mobil, nanti kamu akan memegangiku. Aku akan mengingatnya.
Kenapa Presiden Pei tidak bekerja hari ini? Dibandingkan dengan istriku, itu tidak ada apa-apanya. Dia menyembunyikan hal besar darimu. Kamu memaafkannya begitu mudah. Tanganku. Dokter pribadi Nenek Pei. Dia membantu menyembuhkanku. Sedangkan trauma di hatiku, dia harus menebusnya padaku. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kamu pergi bersihkan kantorku. Dan beli beberapa tanaman hijau. Oke. Sayang, aku menemukan warung sarapan di dekat sini. Rasanya persis sama dengan yang di samping kampusmu. Benarkah? Jiangxi, Pei Siheng menghancurkan keluarga Zeng kami. Kamu harus membayar atas balas dendamnya. Aku ingin dia menyesal seumur hidup. Jiangxi, pergilah ke neraka. Kincuan, kamu lagi. Kamu juga mati. Kincuan, tuan muda. Lepaskan aku. Kincuan, kamu terluka. Kamu banyak berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Shi Yi, aku baik-baik saja. Aku kuat. Kincuan, Kincuan, jangan menakutiku. Kincuan, jangan menakutiku. Kincuan. Pasien pingsan karena gula darah rendah dan pendarahan. Lukanya tidak dalam. Dalam beberapa hari ke depan, jangan terkena air. Ganti perban dalam 3 hari. Baik, terima kasih dokter. Sayang, aku ingin obat bius. Apa kamu tidak merasa sakit sekarang, sayang? Sayang, aku lapar. Di sini? Sekarang? Jangan terlalu sombong. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku benar-benar lapar. Aku bekerja keras sepanjang pagi. Dokter baru saja bilang aku punya gula darah rendah. Oke. Kamu mau makan apa? Aku akan membuatnya untukmu. Saat pulang. Ayo pulang sekarang. Nenek, kamu adalah Keturunan yang tidak berbakti, berlutut. Nenek. Kincuan, ada luka di tangannya. Aku tahu kakak ipar masih menyimpan kakak di hatinya. Pei Sheng, gunakan hukum keluarga. Ya. Laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan harus dihukum karena berbuat salah. Xiao Chuan, menurutmu, aku benar? Ya, aku harus mengakui kesalahanku. Paman, lakukan. Paman, Kamu panggil aku apa? Paman. Aku sudah berdamai dengan Kincuan. Dalam hidupnya, dia hanya boleh diganggu olehku. Si, ini lukisan-lukisan yang digambar Xiao Chuan selama bertahun-tahun. Dia merindukanmu setiap hari. Kakak ipar, aku tahu kamu masih punya perasaan padanya. Kamu marah karena dia berbohong padamu, tapi kakak punya alasannya. Ya, hari kamu bertemu di bar, Kincuan sedang merayakan keluarga Pei untuk benar-benar menyingkirkan Shen Wang dan merebut kembali perusahaan. Tapi situasinya tidak stabil. Banyak orang menganggapnya sebagai duri dalam daging. Chuan jika dia mengungkap identitasnya untuk bersamamu, itu akan membahayakanmu. Ini. Aku ingin mencari kesempatan yang tepat untuk menjelaskan kepadamu. Dan kemudian melamarmu. Tapi aku mengacaukan semuanya. Kapan kamu akan melamarku? Shi Yi, kamu maafkan aku. Ya. Shi Yi, maafkan aku. Cepat pergi, dasar nakal. Cepat. Jiangxi Yi. Aku, Kincuan, ingin menikahimu dan mencintaimu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.
Shi, aku tidak akan membuatmu marah lagi, dan tidak akan pernah berbohong lagi. Tentukan tanggalnya, dan adakan pesta. Yao Yao, bagaimana menurutmu tentang kalung ini? Hei, Tante. Kalau yang ini, Yang ini. Bagus, membuat kulit iparmu putih dan lembut. Shi, bagaimana dengan yang ini? Apakah kamu suka? Aku suka semua pilihanmu. Biarkan aku memakaikannya padamu. Lakukan dengan meriah saja. Aku ingin memberitahu semua orang di Haicheng bahwa keluarga Pei kita telah mendapat menantu yang baik. Ya, kami akan memberikan Shi pernikahan yang paling megah. Ya, Kelihatannya bagus. Halo, Qin Chuan, ku dengar kau akan menikah, dan tunggu untuk menerima hadiah pernikahanku. siapa kau? Aku akan menculik pengantinmu di pernikahan. Maka kau akan tahu siapa aku. Siapapun dirimu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pak Pei, saya memasang pengawasan di tempat pernikahan. Setiap ruangan dijaga oleh Satpam. Tidak ada yang punya kesempatan untuk memanfaatkan. Baik, saya akan pastikan dia tidak bisa kabur. Tidak ada yang bisa mengganggu pernikahanku dengan Shi. Ya, Pergi. pergi. Akhirnya aku menikahimu. Gadis tercintaku. Qin Chuan, aku di sini untuk menikahimu. Halo, Qin Chuan, pengantinnya sangat cantik. apa yang kamu mau? Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin membalas dendam padamu. Coba tebak di mana nenekmu? Jika kamu berani menyakiti nenekku, aku pasti akan mencarimu dan mencabik-cabikmu. Aku sangat takut. Kamu tunggu untuk mengumpulkan mayatnya. Hei, Qin Chuan, Nenek, kamu akan menikah. Kamu masih saja gelisah. Kamu membuatku takut. nenek, tadi, apakah kamu melihat orang aneh? Ya, seorang pelayan baru saja masuk, yang terlihat agak tua. Dia ingin diam-diam menaruh sesuatu di tehku. Tapi aku tahu. Aku memanggil beberapa satpam dan memukulnya keluar. Beberapa satpam? Mereka ada di sebelah sana. Aku lihat, di pintu kamar itu, ada banyak satpam. Jadi, aku panggil mereka semua untuk membantu. Oh tidak, ini pengalihan perhatian. Shi dalam bahaya. Guru, tolong bantu saya merapikan riasan dasar saya. Baik, Guru, kamu bilang tadi akan pergi untuk mengambil kalung. Apakah sudah dapat? saya suruh asisten saya yang mengambil. Kamu bukan penata riasku hari ini. Jiang Shuling, ada apa dengan wajahmu? Ada apa dengan wajahku? Wajahku semua gara-gara kamu. Qin Chuan menyerang keluarga Jiang. Jiang Zi tidak bisa membayar uangnya. Jadi dia mengirimku ke ranjang Tuan Gao. Gao Yaozu itu. Dia benar-benar seorang mesum. Dia mempermalukanku dengan segala cara. Aku mengalami berbagai macam kesulitan sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Itu semua perbuatanmu sendiri. Aku tidak peduli apa tujuanmu hari ini. Asalkan kamu pergi sekarang. Aku bisa pura-pura kamu tidak pernah ke sini. Aku tidak punya uang, tidak punya status, dan bahkan wajahku yang dulu kubanggakan sudah hilang. Mau kemana lagi aku? Jika kamu tidak pergi, aku akan panggil satpam. Jiang Shi, kamu tidak melarikan diri 2 kali. Kalau begitu, mari kita pergi ke neraka bersama.
Itu dia. Gila, kamu gelisah banget. Kamu tidak punya kegiatan setiap hari. Maaf. Di pabrik terbengkalai di pinggiran timur. Kamu datang sendirian. Shi, kamu harus selamat. Kamu sadar? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa memberimu uang. Kamu benar-benar menantu keluarga Pei. Sekarang uang bukan apa-apa bagimu. Tapi hari ini aku sudah sampai sejauh ini. Kamu pikir aku ingin uang? Yang aku inginkan adalah nyawa kamu dan Qin Chuan. Jika kamu mengambil nyawa kami, kamu juga tidak akan hidup. Hidup. Aku tidak ingin hidup lagi. Sejak aku melarikan diri dari Gao Yaozu, tangan iblis itu, aku hanya punya satu keyakinan. Yaitu siapapun yang menyakitiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Aku akan membawa kalian semua mati bersama. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu gila. Itu juga karena kamu. Saat Qin Chuan datang, aku akan melakukan hal yang baik. Aku akan membuat kalian mati bersama. Kamu mengikatku di sini untuk mengancam Qin Chuan. Jika aku mati di tanganmu, kamu tidak akan punya kualifikasi atau tawar-menawar. Kalian orang gila, kalian semua gila. Aku menjadi seperti ini, berhubungan dengan kalian masing-masing, setiap hal kecil. Kalian semua telah meniup api mendorongku ke jalan bencana. Aku ingin kalian semua dikubur bersamaku. Bajingan. Berani kau membunuhku? Pernahkah kau membunuh? Kau tahu caranya? Ayo. Di bawah pisau. Kamu yang pertama. Hentikan. Aku lebih baik mati daripada menghabiskan seumur hidup di penjara. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Aneh. Kenapa terasa begitu akrab? Sangat mudah diselamatkan. Sayang, jangan nangis ya. Qin Chuan, lihat sini. Ali terus menangis. Ayo, ayo. Jangan nangis. Berikan padaku. Ali, yang baik, Papa akan lihat. Shuning, yang baik, Mama akan gendong. Dia pup. Kalau begitu, ganti popoknya. Oke, aku ganti. Oke.